Amerika Serikat akhirnya terpaksa menelan ludah pahit dan menerima genjatan senjata selama 2 minggu. Bukan karena Amerika hebat, tapi karena Iranlah yang memaksa mereka untuk memenuhi proposal 10 syarat yang begitu tegas, begitu berani, hingga si imperialis paman Sam itu tak punya pilihan lain selain mengangguk-angguk seperti anjing yang diikat rantai. Donald Trump, si pembual besar itu, terpaksa minta ampun lewat perantara Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Panglima Militer Pakistan Field Marshal Asim Munir langsung hubungi Gedung Putih lewat saluran panas, memohon agar serangan ditahan demi memberi ruang negosiasi. Sharif bahkan tweet terbuka meminta kedua pihak sepakat ceasefire segera, dan Trump pun menyetujui setelah percakapan panas dengan pemimpin Pakistan itu. Hasilnya, pembicaraan resmi bakal dimulai keesokan harinya di Islamabad, ibu kota Pakistan yang netral tapi penuh keberanian. Sekarang, mari kita bedah satu persatu 10 syarat pedas yang diajukan Iran ini, yang membuat Trump dan seluruh neokon di Washington menggigil ketakutan sambil pura-pura menang. Syarat pertama adalah jaminan tidak adanya agresi secara permanen dari Amerika Serikat terhadap Iran dan seluruh sekutu-sekutu Iran. Ini bisa kita contohkan misalnya, kalau tetangga sebelah rumahmu yang biasanya suka mengintai, suka melempar batu, dan suka mengganggu kamu, tiba-tiba suatu hari bilang, "Oke, aku janji selamanya nggak bakal ganggu kamu lagi." Itulah intinya. Iran memaksa AS untuk secara resmi berjanji tak akan pernah lagi lakukan serangan militer, sabotase cyber, pembunuhan targeted seperti yang mereka lakukan terhadap Jenderal Qasem Soleimani dulu, atau provokasi apapun terhadap Iran maupun Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi rakyat di Irak, atau pasukan perlawanan di Suriah. Ini bukan janji kosong di atas kertas putih yang bisa dilanggar kapan saja oleh Amerika. Ini berarti akhir dari segala bentuk agresi yang selama 45 tahun dilakukan CIA, Pentagon, Mossad, dan antek-antek Zionis Israel. Bagi rakyat Iran yang sudah menderita embargo, ini seperti nafas panjang yang melegakan, sebab Amerika terpaksa mengakui bahwa Iran bukan target empuk lagi dan tidak bisa diganggu lagi. Tapi, seandainya Amerika suatu saat tiba-tiba ganggu lagi, maka ratusan rudal balistik serta drone kamikaze Iran siap meluncur lagi dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari yang Amerika bayangkan. Lanjut ke syarat kedua, yaitu pengakuan penuh atas kontrol Iran terhadap Selat Hormuz sebagai wilayah kedaulatan mutlak. Kalau sebelumnya Iran mengontrol Selat Hormuz secara tidak resmi dan tanpa diakui dunia internasional, maka dengan syarat ini, Iran secara resmi menjadi penjaga gerbang minyak dunia di Selat Hormuz. Analoginya begini, rumahmu memiliki jalan masuk satu-satunya yang dilewati semua tetangga. Selama ini tetangga yang nakal lewat seenak jidatnya bahkan merusak pagar rumah kamu. Nah sekarang, kamu mengambil alih jalan itu, memasang palang pintu, dan setiap tetangga yang lewat harus minta izin dan bayar tol kepadamu. Jadi, kapal-kapal tanker Amerika, India, bahkan Eropa kini harus koordinasi dengan Iran, bukan lagi koordinasi dengan armada Amerika di Bahrain. Atau sederhananya, semuanya harus minta izin ke Teheran buat lewat, bukan izin ke Amerika lagi. Syarat ketiga yang bikin Zionis Israel dan neokon gila di Washington muntah darah adalah pengakuan hak penuh Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium sebagai bagian tak terpisahkan dari program nuklir Iran. Ini artinya, Iran boleh terus kembangkan teknologi pengayaan uranium nuklir sampai level berapapun yang mereka butuhkan untuk listrik, kedokteran, dan industri tanpa Amerika atau Badan Energi Atom Internasional ikut campur, larang-larang, atau inspeksi memalukan. Selama ini, mereka teriak-teriak Iran mau bikin bom, padahal Iran sudah berulang kali buka-bukaan bahwa programnya 100% damai sesuai fatwa Ayatollah Khamenei yang haramkan bikin senjata nuklir. Nah, dengan syarat ini, Iran bisa enrich uranium ke level 60% atau lebih tanpa sanksi, tanpa ancaman serangan, dan tanpa paksaan Badan Atom Internasional yang sering khianat. Inilah kedaulatan sejati dan harga diri nasional yang luar biasa. Bayangkan, negara yang diblokade total selama 45 tahun, ilmuwannya dibunuh satu persatu, kini diakui sebagai pemain nuklir sah di panggung dunia, sejajar dengan Cina, Rusia, Pakistan, dan negara-negara nuklir lainnya. Syarat keempat dan kelima adalah pencabutan total secara permanen dan tanpa syarat
semua sanksi primer maupun sekunder Amerika terhadap Iran. Sanksi primer itu seolah Amerika bilang, kalian nggak boleh jual minyak, gas, atau apapun ke siapapun, atau kami akan hukum bank kalian. Ini mirip seperti seorang temanmu yang melarang semua orang jualan makanan ke rumahmu dengan ancaman akan dipenjara. Kemudian, tiba-tiba teman kamu itu mengakui kekalahan dan akhirnya mengizinkan semua orang berdagang denganmu. Sedangkan maksud sanksi sekunder adalah Amerika ancam negara ketiga seperti Cina, India, atau Eropa yang berani dagang dengan Iran sehingga mereka takut berbisnis dengan Iran. Hasilnya selama ini, rakyat Iran menderita, obat-obatan untuk kanker langka, bayi-bayi kekurangan gizi, ekonomi tercekik meski punya cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi dengan syarat ini, Iran memaksa AS cabut semua sanksi primer dan sekunder sekaligus. Artinya, Iran bebas ekspor minyak 4 juta barel per hari, gas alam, petrokimia, dan segala komoditas tanpa takut diblokir atau kapal ditahan. Investasi asing dari Cina, Rusia, dan negara-negara BRICS bakal mengalir deras seperti banjir, rekonstruksi negeri pasca perang bakal melejit, dan rakyat Iran akhirnya bisa bernapas lega setelah puluhan tahun penderitaan. Seluruh negara di dunia bebas melakukan perdagangan, investasi, dan transfer teknologi dengan Iran tanpa takut dihukum oleh Amerika. Syarat ke-6 dan ke-7, pembatalan semua resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Dewan Gubernur IAEA yang selama ini jadi alat penindasan terhadap Iran. PBB dan IAEA itu ibaratnya seperti polisi internasional yang dikendalikan AS, Inggris, dan Prancis untuk ngecap negara yang dianggap bermasalah. Dan resolusi-resolusi mereka itu dipakai buat menghukum negara tertentu, memberi sanksi, dan bahkan menyerang secara militer dengan sah. Nah, dengan syarat ke-6 dan ke-7 ini, Iran seolah bilang tegas, cabut semuanya sekarang juga. Artinya, tak ada lagi label ancaman nuklir palsu di forum dunia, tak ada lagi sanksi palsu yang memalukan, dan Iran kembali sebagai negara berdaulat penuh tanpa beban hukum internasional yang rekayasa itu. Jadi, si badut Trump yang suka ceramah soal aturan berbasis hukum internasional, kini justru dihukum oleh aturan Iran. Syarat ke-8 yang bikin hati si perampok imperialis kepanasan adalah pembayaran penuh kompensasi rekonstruksi atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh agresi Amerika Israel terhadap Iran tanpa dipotong sedikit pun. Kalau tetangga kamu ngerusak pagar, rumah, dan kebunmu, maka dia harus bayar ganti rugi lunas selunas-lunasnya. Nah, AS dan Israel sudah hujani Iran dengan ribuan rudal, hancurkan bandara, pelabuhan, pabrik listrik, dan rumah-rumah rakyat, bunuh ratusan warga sipil, dan Iran sudah hitung kerugiannya mencapai triliunan dolar, termasuk kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan hilangnya pendapatan minyak. Mereka minta ganti rugi dan dibayar lunas dari kas negara Amerika. Uang itu bakal dipakai bangun ulang kota-kota yang hancur, bantu keluarga korban, dan perkuat ekonomi nasional. Bayangkan betapa memalukannya. Duit yang seharusnya buat sekolah dan rumah sakit di Amerika, kini harus ditransfer ke Iran sebagai ganti rugi. Inilah keadilan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat Iran. Syarat ke-9 yang super nendang adalah penarikan total semua pasukan tempur Amerika dari seluruh kawasan Timur Tengah tanpa terkecuali. Maksudnya, keluar semua. Ratusan basis Amerika di Irak, Suriah, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, sampai kapal-kapal perang di Teluk Persia dan Laut Merah, semuanya harus keluar dan pulang. Selama ini AS punya ribuan tentara dan puluhan pangkalan buat ngawasin, tekan, dan intervensi negara-negara Muslim. Nah, Iran bilang, pulang. Maka, AS terpaksa angkat kaki dalam waktu 2 minggu ini. Ini mirip seperti preman kampung yang selalu nongkrong di depan pintu rumahmu, yang selalu memalak kamu, minta duit kamu. Dan akhirnya preman kampung itu diusir paksa oleh warga, sehingga dia tidak lagi malakin kamu atau tetangga kamu. Inilah Timur Tengah yang bakal bebas dari pendudukan asing yang berdarah-darah. Dan Iran plus sekutunya bisa bangun stabilitas regional tanpa intervensi dari siapapun. Dan basis-basis Amerika yang mahal di Timur Tengah itu kini cuma tinggal kenangan yang memalukan. Syarat ke-10 atau yang terakhir adalah lepaskan semua aset dan dana Iran yang dibekukan di bank-bank Amerika senilai puluhan miliar dolar.
ditambah komitmen penuh mengakhiri segala konflik proksi di kawasan termasuk di Lebanon, Irak, dan Yaman. Aset-aset itu adalah uang rakyat Iran yang dicuri lewat sanksi sewenang-wenang dan kini harus dikembalikan secara utuh plus tambahan bunga. Selain itu, AS juga tak boleh lagi dukung Israel untuk menyerang Hizbullah atau Houthi. Artinya paket lengkap, uang kembali ke pemiliknya, perang berakhir di semua lini, dan Iran plus sekutu-sekutu regionalnya menang mutlak tanpa kompromi. 10 syarat ini bukan sekedar daftar tuntutan. Ini adalah manifesto kemenangan gemilang Republik Islam Iran atas tirani global yang busuk. Amerika kini terdiam, terpaksa negosiasi di Islamabad di bawah pengawasan Pakistan yang netral dan berwibawa. Rakyat Iran tak goyah meski dibombardir, ekonominya tetap tangguh berkat ketahanan revolusioner dan persatuan nasional mereka seperti baja. Ini pelajaran berharga buat semua bangsa tertindas. Lawan imperialisme dengan tegas, dengan iman, dan dengan senjata perlawanan, maka mereka akan mundur secara teratur. Jangan jadi seperti orang yang teriak jongos asing, tapi malah bermanis-manis dengan badut Trump, sambil nilep triliunan uang rakyat untuk diserahkan secara hina di hadapan imperialis. 2 minggu ini bukan akhir, tapi pintu gerbang menuju perdamaian sejati di mana Iran jadi pemimpin baru Timur Tengah yang adil, berdaulat, dan tak terkalahkan. Amerika, mereka cuma bisa menjilat luka sambil pura-pura menang. Tapi sejarah sudah mencatat dengan tinta emas, Iran menang, kemenangan ini abadi, dan umat di seluruh dunia bersorak gembira. Selamat untuk Iran, selamat untuk poros perlawanan, dan untuk Amerika, selamat menikmati pil pahit kekalahan. U.S. government debt is now the highest in history. Pemerintah Amerika Serikat gencar mencari utang baru. Americans have a $35 trillion question on their hands. Who is going to pay for our nation's ballooning national debt? After meeting our obligations, we have very little money left. U.S. debt is ticking up. In fact, every second, national debt increases by thousands of dollars. Amerika Serikat, sebuah negara adidaya yang selama ini mengandalkan dominasi dolarnya, memiliki beban hutang yang luar biasa besar. Hingga pertengahan tahun 2024, total utang nasional negara ini telah mencapai sekitar 35 triliun dolar yang setara dengan 550 ribu triliun rupiah. Untuk menilai apakah utang Amerika Serikat yang mencapai 550 ribu triliun rupiah ini terbilang mengkhawatirkan, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam setahun. Hal ini karena rasio utang terhadap PDB adalah salah satu indikator penting yang menggambarkan seberapa besar utang pemerintah dalam kaitannya dengan ukuran ekonomi negara. Pada bulan Juni tahun 2024, rasio utang Amerika Serikat terhadap PDB tercatat mencapai 122%, yang berarti bahwa utang negara lebih besar daripada seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi Amerika Serikat dalam setahun. Sebagai gambaran sederhana, kondisi ini dapat diibaratkan seperti seseorang yang memiliki penghasilan Rp100.000, tetapi memiliki utang sebesar Rp122.000, yang artinya jumlah utangnya melebihi jumlah penghasilannya. Ini menunjukkan bahwa Amerika mengandalkan pinjaman demi pinjaman untuk terus menjalankan roda perekonomiannya. Dan walaupun negara ini masih dianggap sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, beban utang yang terus melonjak menimbulkan kekhawatiran jangka panjang tentang stabilitas keuangan dan kemampuannya untuk melunasi utang tersebut. Sebagai perbandingan, Indonesia sendiri hingga bulan Mei tahun 2024 memiliki utang sebesar Rp8.353 triliun. Walaupun angka ini terlihat besar dan menjadi perhatian banyak pihak, tetapi rasio utang Indonesia terhadap PDB hanya sekitar 38%, yang merupakan ambang batas yang aman sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Untuk memberikan gambaran, kita bisa mengibaratkan situasi ini seperti seseorang yang memiliki uang Rp100.000 di kantongnya, tetapi hutangnya hanya sebesar Rp38.000. Tentu saja, orang tersebut masih dalam kondisi yang cukup aman karena ia memiliki lebih banyak uang di sakunya dibandingkan dengan utangnya yang harus ia lunasi. Dengan kata lain, kondisi utang Indonesia saat ini masih relatif lebih aman jika dibandingkan dengan utang Amerika Serikat yang mencapai sekitar Rp550.000 triliun ditambah dengan rasio utang terhadap PDB yang mencapai 122%, yang berarti penghasilan ekonomi Amerika Serikat tidak cukup untuk melunasi utang yang dimilikinya.
Terdapat dua alasan utama mengapa utang Amerika Serikat terus meningkat dengan pesat. Pertama adalah kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau yang disebut dengan The Fed atau Federal Reserve. Dan yang kedua adalah kebutuhan belanja pemerintah yang terus membengkak. Mari kita bahas dua faktor ini secara lebih rinci. The Fed merupakan Bank Sentral Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter, termasuk menetapkan suku bunga. Suku bunga The Fed ini mempengaruhi banyak aspek lain, termasuk suku bunga yang dibayar oleh pemerintah saat meminjam uang. Sejak bulan Maret tahun 2022, The Fed secara bertahap menaikkan suku bunga sebesar 525 basis poin, di mana 1 basis poin setara dengan 0,01%. Artinya, suku bunga telah naik hingga 5,25%, sehingga saat ini berada di kisaran 5,5%. Dengan suku bunga yang tinggi ini, biaya bunga yang harus dibayar oleh pemerintah untuk utang tersebut juga meningkat. Dengan demikian, kenaikan suku bunga oleh The Fed berarti bahwa pemerintah Amerika Serikat harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk melunasi bunga utang yang pada gilirannya membuat jumlah utangnya terus bertambah. Selain kenaikan suku bunga, pemerintah Amerika Serikat juga membutuhkan banyak uang untuk belanja. Pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden saja, kebutuhan belanja pemerintah meningkat terutama untuk sektor-sektor penting seperti militer dan program sosial, di mana pemerintah Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dihasilkan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Dan untuk menutupi kekurangan ini, pemerintah harus meminjam lebih banyak uang yang membuat utang semakin besar. Secara sederhana, ketika pemerintah meminjam lebih banyak uang untuk menutupi belanja yang besar, mereka harus membayar bunga atas utang tersebut. Ketika suku bunga naik, bunga yang harus dibayar juga menjadi lebih besar. Sehingga, dengan demikian, gabungan dari dua faktor ini, yaitu kenaikan suku bunga dan peningkatan belanja, membuat utang pemerintah Amerika Serikat terus menumpuk. Mari kita analogikan secara lebih sederhana lagi. Bayangkan kita memiliki kartu kredit dan meminjam uang untuk membayar belanjaan. Jika bunga kartu kredit rendah, kita tidak perlu membayar banyak bunga setiap bulan. Namun, jika bunga kartu kredit naik, kita harus membayar lebih banyak bunga. Dan jika kita terus-menerus membeli barang dan meminjam uang lagi, jumlah utang kita akan semakin besar. Dan hal inilah yang terjadi pada pemerintah Amerika Serikat. Utang Amerika Serikat yang terus membengkak sebenarnya memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan dinamika yang didorong oleh negara-negara BRICS yang pada tahun ini baru saja menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi di Kazan, Rusia. Salah satu agenda terpenting dari konferensi tersebut adalah upaya dedolarisasi, yakni menggantikan dolar dengan mata uang lain dalam investasi dan perdagangan internasional. Meski hubungan antara utang Amerika Serikat dan perkembangan BRICS cukup kompleks, kaitan tidak langsung ini dapat dilihat lebih jelas dengan menganalisis dominasi dolar di pasar global dan dampak potensial dari gerakan dedolarisasi. Mari kita analisis. Saat ini, dolar Amerika adalah mata uang yang paling banyak digunakan di dunia untuk perdagangan internasional dan sebagai cadangan devisa oleh negara-negara lain. Ini berarti bahwa banyak negara menyimpan uang mereka dalam bentuk dolar dan menggunakan dolar untuk membeli barang dan jasa antar negara. Karena itu, Amerika dapat meminjam uang dengan mudah di pasar internasional. Ketika Amerika Serikat membutuhkan uang, mereka tinggal menerbitkan surat utang atau yang disebut sebagai obligasi negara alias treasury bonds. Dan banyak negara serta investor bersedia membelinya karena mereka percaya bahwa dolar adalah mata uang yang aman dan stabil. Hanya saja, upaya dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS dapat mengancam posisi ini. Jika dedolarisasi berhasil dan semakin banyak negara yang mengalihkan cadangan devisanya ke mata uang alternatif seperti yuan Cina, rubel Rusia, atau bahkan mata uang rupiah Indonesia, permintaan untuk dolar bisa menurun drastis sehingga berpotensi menambah beban bagi Amerika Serikat, terutama dalam menarik investor dan mempertahankan nilai dolar sebagai aset yang aman. Pada gilirannya, jika permintaan dolar menurun, Amerika Serikat harus menawarkan suku bunga yang lebih tinggi pada obligasinya untuk menarik investor yang akan semakin meningkatkan biaya utang negara di masa depan. Hal ini mirip dengan situasi di mana seseorang yang memiliki reputasi yang buruk dalam membayar utang harus menawarkan bunga lebih tinggi untuk meyakinkan pemberi pinjaman agar mau meminjamkan uangnya. Dan jika Amerika menghadapi kondisi serupa dan harus membayar bunga lebih tinggi pada utangnya, biaya yang dibutuhkan untuk membayar bunga akan meningkat secara signifikan, sehingga beban utangnya menjadi semakin berat.
Akibatnya, Amerika harus mengalokasikan lebih banyak anggaran setiap tahun hanya untuk menutupi pembayaran bunga yang pada gilirannya dapat mengurangi dana yang tersedia untuk berbagai kebutuhan yang sangat penting. Secara kuantitatif, efeknya sangatlah buruk bagi Amerika Serikat. Misalnya, negara seperti China yang merupakan pemegang terbesar kedua surat utang Amerika Serikat mulai mengurangi pembelian obligasi Amerika secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena ketegangan perdagangan dan upaya diversifikasi asetnya. Jika negara-negara lain di BRICS mengikuti langkah serupa, permintaan global terhadap dolar dan surat utang Amerika Serikat bisa merosot, yang mengharuskan Amerika menawarkan bunga atau imbal hasil lebih tinggi untuk menarik investor internasional. Berdasarkan data Congressional Budget Office atau CBO, setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan biaya pembayaran bunga utang pemerintah hingga sekitar 300 miliar dolar per tahun. Pada tingkat utang nasional yang kini berada di atas 35 triliun dolar, beban tambahan ini bisa menekan anggaran negara, sehingga menurunkan dana untuk infrastruktur, militer, pendidikan, dan program sosial di dalam negeri. Secara kualitatif, hal ini juga dapat mengubah persepsi dunia terhadap dolar. Jika dunia melihat bahwa dolar tidak lagi stabil atau dominan, investor dan negara akan lebih memilih untuk mengurangi eksposur mereka terhadap dolar. Kondisi ini bisa mendorong lebih banyak negara untuk ikut dalam inisiatif dedolarisasi yang dilakukan BRICS untuk menciptakan lingkaran umpan balik negatif bagi dominasi dolar. Di balik gunung-gunung yang menjulang di Papua, tersembunyi harta bersinar yang paling berharga di dunia, sebuah tambang emas yang tak hanya bernilai kekayaan, tetapi juga mengalirkan darah dan politik kekuasaan. Selama lebih dari setengah abad, tambang emas ini telah dikuasai dan dieksploitasi oleh Freeport, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang menyimpan jejak intrik yang mendalam. Sejarahnya dilumuri oleh campur tangan oleh CIA, konspirasi kekuasaan, dan ambisi besar Amerika Serikat untuk meraih keuntungan tanpa batas. Demi tambang yang sangat berharga ini, John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat kala itu, dikabarkan meregang nyawa, dan pemerintahan Soekarno di Indonesia dibuat carut-marut dalam kekacauan politik yang diatur sedemikian rupa. Papua, dengan kekayaan yang tak ternilai, menjadi panggung di mana Amerika Serikat menggunakan segala cara yang licik, tak peduli nyawa atau nasib bangsa, demi mengeruk emas di perut bumi di tanah Indonesia. Secara historis, tambang emas di Papua pertama kali ditemukan oleh 3 geolog asal Belanda, yaitu Jean-Jacques Dozy, Anton Colijn, dan Frans Wissel. Ketiganya bekerja untuk Netherland New Guinea Petroleum Company, sebuah perusahaan minyak yang berbasis di Babo, Papua Barat. Dalam ekspedisi mereka pada tahun 1936, ketiga geolog ini justru menemukan apa yang kemudian dikenal sebagai Gunung Emas, sebuah temuan yang menjadi dasar pengembangan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Kemudian, salah satu dari 3 geolog tersebut, yaitu Jean-Jacques Dozy, menuangkan temuannya dalam sebuah laporan yang disimpan dengan cermat di salah satu perpustakaan di Belanda. Akan tetapi, karena situasi politik yang tidak stabil pada saat itu, laporan penting tentang gunung emas di Papua tersebut tetap dirahasiakan. Pemerintah Belanda menyadari bahwa jika laporan ini dipublikasikan, hal itu bisa memicu ketegangan politik yang serius, merusak kestabilan di wilayah jajahan mereka, serta mengancam kendali mereka atas Papua. Oleh karena itu, informasi berharga tentang kekayaan alam Papua terpendam dalam kerahasiaan selama bertahun-tahun. Kendati demikian, walaupun penemuan gunung emas di Papua dirahasiakan oleh Belanda, informasi tersebut ternyata berhasil sampai ke telinga Allen Dulles, seorang direktur Central Intelligence Agency atau CIA yang merupakan badan intelijen pemerintah federal Amerika Serikat. Dulles mengetahui rahasia tersebut karena ia merupakan tokoh kunci dalam pengumpulan dan analisis intelijen global, di mana dia memiliki jaringan luas yang mencakup berbagai sumber informasi di seluruh dunia. Dan kebetulan, pada saat itu, Amerika Serikat memang sangat membutuhkan akses ke sumber daya yang strategis di kawasan-kawasan penting di tengah ketegangan geopolitik Perang Dingin. Oleh karena itu, Dulles segera menyadari bahwa cadangan emas di Papua bisa menjadi aset luar biasa bagi kekuatan ekonomi dan politik negaranya. Dengan pemahaman ini, ia mengarahkan perhatian dan sumber daya CIA untuk memantau segala perkembangan yang ada di wilayah Papua.
Operasi Dulles untuk menguasai tambang emas di Papua dimulai ketika John F. Kennedy menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1961. Namun, Dulles memilih untuk tidak memberitahukan informasi tentang kekayaan emas di Papua kepada Kennedy. Akibatnya, Kennedy yang baru dilantik tidak sepenuhnya menyadari potensi besar yang ada di wilayah tersebut. Sikap ini diambil karena Kennedy tidak memiliki niat untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Sebaliknya, dia justru memiliki rencana untuk bekerja sama dengan Presiden Soekarno demi menyelesaikan konflik Papua Barat sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok. Upaya ini juga diharapkan dapat mengakhiri ketegangan antara Indonesia dan Malaysia yang sedang berlangsung kala itu. Namun, hubungan dekat antara Kennedy dan Soekarno tidak disukai oleh Allen Dulles yang melihat kerjasama ini sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat, terutama terkait sumber daya alam di Papua. Oleh karena itu, Dulles kemudian merancang serangkaian strategi untuk menggagalkan rencana Kennedy, dan salah satu caranya adalah menghalangi pemberian bantuan ekonomi kepada Indonesia. Lebih jauh lagi, Dulles diyakini turut merencanakan langkah-langkah ekstrim, termasuk menghilangkan nyawa Kennedy, dengan tujuan melemahkan posisi Soekarno dan memastikan kontrol Amerika Serikat atas potensi besar sumber daya alam di Papua. Pada tahun 1963, Kennedy menerima undangan dari Bung Karno untuk datang ke Indonesia pada tahun berikutnya, di mana salah satu agenda yang akan dibahas adalah program ekonomi untuk membantu rakyat Papua. Sayangnya, rencana tersebut tidak pernah terwujud karena Kennedy kehilangan nyawanya dalam peristiwa tragis pada tanggal 22 November tahun 1963 ketika ia dihabisi nyawanya di Dallas, Texas. Setelah kematian Kennedy, Allen Dulles segera menyusun strategi untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi kepresidenan. Dulles dengan cerdik merancang berbagai skenario untuk membuat pemerintahan Soekarno semakin tidak stabil. Di bawah kepemimpinan Dulles, CIA secara aktif menciptakan berbagai krisis politik yang mengganggu pemerintahan Soekarno, sehingga Soekarno kesulitan mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengelola ekonomi negara. Dulles berpikir bahwa Soekarno harus disingkirkan, karena selama Soekarno berkuasa, rencana Dulles untuk menguasai tambang emas di Papua akan terhalang. Sebagai seorang nasionalis yang keras, Soekarno menolak tunduk pada pengaruh imperialisme baru Amerika Serikat, termasuk dalam hal sumber daya alam strategis Indonesia. Oleh karena itu, Dulles sadar jika Soekarno tetap menjadi presiden Indonesia, rencananya untuk menguasai tambang emas di Papua akan mengalami kegagalan. Dan benar saja, hanya 2 tahun setelah kematian Kennedy, terjadi peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang menjadi titik awal kejatuhan Soekarno. Selain itu, terdapat huru-hara di sejumlah daerah pasca peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, sehingga membuat situasi ekonomi tidak stabil. Salah satu ketidakstabilan itu adalah inflasi yang sangat tinggi, mencapai antara 600 hingga 700%, yang ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pangan, sehingga otomatis pembangunan infrastruktur terhenti dan mandek saat itu. Dengan keadaan Indonesia yang sedemikian kacau, Dulles dan pihak-pihak yang berkepentingan di Amerika Serikat mendapatkan jalan terbuka untuk mulai mengeksekusi rencana eksploitasi tambang emas dan tembaga di Papua tanpa perlawanan berarti. Pada tahun 1967, setahun setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia, ia bergerak cepat melakukan stabilisasi ekonomi, termasuk membuka keran investasi bagi Freeport-McMoran. Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia. Ketika itu, pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Slamet Bratanata, sementara Freeport diwakili oleh Robert C. Hills dan Forbes K. Wilson. Penandatanganan ini juga disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, yaitu Marshall Green. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Soeharto yang lebih pro-barat, Freeport memperoleh hak eksklusif untuk mengeksploitasi tambang tersebut, yang kemudian mulai digarap secara besar-besaran dan menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan Amerika Serikat itu. Bahkan, Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Dalam kontrak karya pertama disepakati bahwa untuk royalti tembaga, jika harga tembaga kurang dari $0,9 per pound, maka royalti yang didapatkan pemerintah Indonesia hanya 1,5% dari harga jual tersebut. Dan jika harga tembaga lebih dari $1,1 per pound, maka royalti yang diterima meningkat menjadi 3,5% dari harga jual.
Sedangkan untuk penambangan emas dan perak, pemerintah Indonesia mendapat royalti yang kecil, yaitu 1% dari harga jual emas dan perak yang ditambang. Kesepakatan royalti ini sebenarnya cukup rendah jika dibandingkan dengan standar internasional, dan ini bisa dianggap kurang menguntungkan bagi Indonesia. Negara-negara lain dengan sumber daya mineral yang serupa seringkali menetapkan royalti yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 10% atau lebih. Dengan royalti yang rendah, Indonesia tidak memperoleh bagian yang sepadan dari hasil eksploitasi sumber daya alamnya. Menjelang berakhirnya kontrak ini, penemuan yang lebih spektakuler terjadi pada tahun 1988 ketika Freeport menemukan tambang Grasberg yang terletak tidak jauh dari Ertsberg. Grasberg ternyata jauh lebih kaya, mengandung cadangan emas dan tembaga yang jauh lebih melimpah, sehingga menjadikannya sebagai tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Sehingga pada tahun 1991, pemerintah Indonesia kemudian mengizinkan Freeport untuk terus menambang di Papua untuk jangka waktu hingga 30 tahun ke depan atau hingga tahun 2021 dengan hak perpanjangan izin 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 10 tahun. Ini artinya jika Freeport menggunakan hak perpanjangan tersebut, penambangan bisa berlanjut hingga maksimal tahun 2041. Dengan demikian, pada dasarnya, penambangan Freeport di Grasberg diberikan kesempatan untuk terus beroperasi di Papua selama 50 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, kekayaan mineral dari tambang Grasberg membawa keuntungan luar biasa bagi Freeport-McMoRan dan pemegang sahamnya di luar negeri, sementara kontribusi untuk Indonesia tetap minim. Meski tambang tersebut berada di tanah Papua, masyarakat setempat seringkali tidak mendapatkan manfaat signifikan dari eksploitasi ini. Sebaliknya, mereka harus menghadapi berbagai masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat operasi tambang skala besar. Memasuki abad ke-21, perdebatan mengenai kepemilikan dan pengelolaan tambang Grasberg semakin mencuat. Pada tahun 2018, setelah melalui negosiasi panjang, pemerintah Indonesia melalui PT Inalum berhasil memperoleh mayoritas saham pada tambang Grasberg. Langkah ini menjadi simbol kedaulatan ekonomi bagi Indonesia yang menandai akhir dari sejarah panjang dominasi asing atas kekayaan sumber daya alam Papua. Hanya saja, dampak dari eksploitasi yang dilakukan selama puluhan tahun tetap meninggalkan jejak yang signifikan, baik dalam bentuk kerusakan lingkungan maupun ketidakadilan sosial bagi masyarakat Papua. Masyarakat Papua yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari kekayaan alam ini seringkali tidak merasakan dampak positif dari eksploitasi tersebut. Data menunjukkan bahwa sekitar 30% penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan, meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Selain itu, walaupun mayoritas saham Freeport kini dimiliki oleh Indonesia melalui PT Inalum, kenyataan ini tetap menghadirkan ironi yang mendalam. Bagaimana mungkin perusahaan asing yang selama puluhan tahun mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia, terutama tambang emas dan tembaga di Papua, kini harus dibeli kembali oleh bangsa Indonesia sendiri? Seolah-olah Indonesia harus membayar untuk memiliki sesuatu yang sejak awal merupakan miliknya sendiri. Saat ini, Freeport menghadapi perubahan signifikan dalam operasi pertambangannya. Salah satu gambarannya bahwa Grasberg, yang dulunya merupakan salah satu tambang terbuka terbesar di dunia, kini memasuki tahap akhir eksplorasi. Freeport fokus pada tambang bawah tanah dengan metode block caving, yang memungkinkan mereka mengakses sumber daya mineral yang terletak di bawah permukaan tanah. Freeport juga mengoperasikan smelter tembaga di Java Integrated Industrial and Ports Estate di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini memiliki peran penting dalam memproses konsentrat tembaga dari tambang Grasberg. Dengan adanya smelter, Freeport dapat mengolah konsentrat tembaga menjadi produk tembaga murni yang siap diekspor ke luar negeri. Britain's economy is under incredible strain. The United Kingdom, it is sliding into a recession. Inggris dilanda krisis ekonomi yang cukup parah. We're in the middle of a national emergency. People are really scared. And families don't know if they can warm their homes this winter. UK households will pay almost triple the price to keep their homes this winter compared with a year ago. Inggris, yang dikenal sebagai Inggris Raya atau United Kingdom, kini tengah bergulat dalam krisis ekonomi yang mendalam dan mencekam. Negeri yang pernah disegani di bawah naungan mendiang Ratu Elizabeth II ini mengalami kehancuran ekonomi yang dramatis
akibat lonjakan inflasi yang meroket. Pound sterling, sebuah mata uang yang menjadi kekuatan finansial Inggris, kini tersungkur dalam kegelapan, sementara biaya hidup melambung dengan dahsyat akibat lonjakan suku bunga yang cepat, menjebak banyak warga dalam ancaman kredit yang macet. Setiap detik terasa seperti pukulan bagi ekonomi Inggris, yang hancur lebur setelah keputusan monumental untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Langkah tersebut memicu kelangkaan barang yang menghancurkan stabilitas, diperburuk lagi oleh lonjakan harga energi akibat gangguan pasokan barang di tengah perang antara Ukraina dan Rusia. Dalam gelombang krisis ini, inflasi Inggris meroket ke angka 9,9% pada bulan Agustus tahun 2022, sehingga menciptakan kerawanan yang merayap ke seluruh sektor ekonomi. Para pakar menyebut bahwa Inggris terjerumus ke dalam resesi yang panjang. Bayang-bayang kegelapan seolah mengancam, seakan-akan sebuah kiamat ekonomi baru akan segera melanda. Untuk memahami kedalaman krisis yang kini mengguncang Inggris, kita harus menelusuri jejak kelam krisis keuangan global yang mengoyak dunia antara tahun 2008 dan 2009. Krisis ini bermula di Amerika Serikat, di mana gelombang gelap mulai menyelimuti, ketika ribuan orang tak lagi sanggup membayar hutang kredit rumah mereka. Seiring dengan itu, bank-bank yang ceroboh dalam memberikan pinjaman kepada mereka yang tidak mampu membayar, terjerembab ke dalam jurang kehancuran finansial yang mendalam. Keterpurukan ini dengan cepat menyebar melintasi samudra, mencengkram negara-negara di seluruh dunia, termasuk Inggris. Di Inggris, badai krisis ini menderu dengan kekuatan yang mematikan, menerpa Bank Northern Rock, salah satu lembaga keuangan yang paling terdampak. Bank ini terjebak dalam pusaran likuiditas, terhimpit dalam kekurangan uang tunai yang mencemaskan, tidak mampu memenuhi arus penarikan dana dari nasabah yang semakin membanjiri. Pada tahun 2008, dunia diguncang oleh gelombang kekacauan yang mencapai puncaknya dengan kejatuhan Lehman Brothers. Sebagai salah satu bank investasi terbesar dan terkemuka di Amerika Serikat, Lehman Brothers runtuh dalam kegelapan finansial, tidak mampu membayar hutang-hutang kolosal yang membelitnya. Kepanikan merebak seperti api yang membakar hutan, menyebar ke seluruh pasar keuangan dunia dengan intensitas yang menghancurkan. Dalam upaya mencegah kehancuran total sistem perbankan, pemerintah Inggris terpaksa melangkah dengan tindakan dramatis, dengan melakukan bailout secara besar-besaran, di mana pemerintah menyuntikkan dana segar ke dalam bank-bank yang terpuruk, memberikan bantuan keuangan yang sangat dibutuhkan untuk memastikan lembaga-lembaga keuangan ini tetap berdiri dan dapat memenuhi kewajiban mereka kepada nasabah. Dalam gelombang ketidakpastian yang mengancam, bailout ini menjadi tali penyelamat terakhir yang mencegah sistem perbankan Inggris tenggelam dalam jurang kehancuran. Namun demikian, sebagai imbas dari krisis yang mengguncang sistem perbankan, tahun 2009 menyaksikan Inggris terjerumus ke dalam jurang resesi yang sangat parah. Resesi adalah sebuah kondisi suram di mana ekonomi suatu negara menyusut atau mengalami penurunan tajam. Hal ini diukur dengan penurunan yang mendalam pada produk domestik bruto atau PDB, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara. Pada tahun itu, PDB Inggris merosot sekitar 5%, yang merupakan sebuah penurunan terbesar dalam satu tahun kalender sejak data kuartalan mulai dicatat pada tahun 1955, sebuah angka yang mencerminkan betapa menghancurkannya dampak krisis tersebut terhadap ekonomi Inggris. Penurunan PDB yang mencengangkan ini menggulung banyak perusahaan ke dalam jurang kebangkrutan, meningkatkan angka pengangguran secara dramatis, dan menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Inggris, kala itu, terjebak dalam masa-masa yang gelap dan penuh kesulitan, di mana banyak orang merasakan penderitaan yang mendalam akibat krisis yang merobek-robek fondasi ekonomi mereka. Antara tahun 2010 hingga 2012, Eropa kembali dilanda sebuah tragedi monumental yang dikenal sebagai krisis utang Eropa. Sebuah periode kelam di mana negara-negara di zona euro seperti Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol terjerumus ke dalam jurang kesulitan. Negara-negara ini berjuang keras untuk melunasi utang mereka yang membengkak, sehingga menciptakan gelombang kekacauan yang merobek stabilitas ekonomi. Meskipun Inggris tidak menggunakan euro sebagai mata uangnya, gelombang krisis ini tetap meluluh lantahkan negeri tersebut. Ketidakpastian ekonomi yang melanda dan gejolak yang mengguncang pasar keuangan Eropa merembes ke seluruh penjuru, menghantam ekonomi Inggris dengan dampak yang merusak. Ketidakstabilan yang menyebar bagaikan virus yang menambah beban berat bagi Inggris, mengancam fondasi ekonominya yang masih rapuh dan memperburuk krisis yang telah menggelora sejak lama. Pada tahun 2010, Inggris mengalami secercah harapan dengan kenaikan PDB sekitar 1,9%, seakan-akan memberi nafas baru pada ekonomi yang terpuruk. Namun demikian, kebangkitan ini tidak bertahan lama.
pertumbuhan ekonomi dengan cepat melambat menjadi 1,5% dan terus merosot hingga hanya sekitar 0,7% pada tahun-tahun berikutnya. Fluktuasi yang tajam ini menggambarkan betapa sulitnya Inggris untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang stabil. Selain itu, awan gelap semakin tebal dengan meningkatnya tingkat pengangguran yang melambung menjadi 8,4% pada awal tahun 2012. Angka ini merefleksikan persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, namun selalu aktif dalam mencari pekerjaan. Ketika tingkat pengangguran meroket seperti itu, ini menandakan bahwa semakin banyak individu yang kehilangan pekerjaan atau terjebak dalam kesulitan menemukan peluang baru. Dalam menghadapi krisis yang melanda Inggris, pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri David Cameron dan Menteri Keuangan George Osborne mengambil langkah dramatis dan penuh resiko. Mereka menerapkan kebijakan penghematan yang ketat, sebuah upaya drastis untuk mengendalikan defisit anggaran yang melilit negeri ini. Defisit anggaran adalah situasi yang suram, di mana pengeluaran pemerintah melampaui penerimaan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi defisit anggaran ini, dengan tekad yang keras, pemerintah memutuskan untuk memangkas belanja publik. Keputusan ini berarti pengurangan tajam dalam pengeluaran untuk layanan publik yang vital seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Langkah ini, meskipun keras dan menyakitkan, diambil untuk mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan oleh negara dan berusaha menstabilkan situasi. Selain pemotongan anggaran, pemerintah juga menaikkan pajak dengan keras. Ini berarti bahwa warga negara harus menanggung beban pajak yang lebih besar, dari pajak penghasilan hingga pajak pertambahan nilai atau PPN, serta berbagai jenis pajak lainnya. Krisis ekonomi Inggris melesat ke jurang yang lebih dalam dan mencekam pada tahun 2016, ketika negeri tersebut mengadakan referendum atau suara rakyat tentang keputusan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Proses bersejarah ini, yang dikenal dengan nama Brexit, yang merupakan singkatan dari Britain Exit, adalah sebuah babak baru penuh gejolak dalam sejarah Inggris. Dengan hasil yang menentukan, sekitar 52% rakyat Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, sementara 48% memilih untuk tetap menjadi bagian dari aliansi Uni Eropa. Hasil suara rakyat yang membelah ini memicu gelombang ketidakpastian politik dan ekonomi yang meresahkan. Inggris terjebak dalam limbo, tidak tahu pasti bagaimana nasibnya akan berkembang, termasuk bagaimana hubungan dagangnya dengan negara-negara lain akan berubah dan bagaimana kehidupan sehari-hari akan terpengaruh. Ketidakpastian yang berkepanjangan ini mengguncang pondasi ekonomi Inggris, memicu fluktuasi tajam pada nilai tukar pound sterling yang menjadi saksi dari kekacauan yang mengancam. Seiring dengan gejolak ini, sejumlah perusahaan mulai meragukan masa depan investasi mereka di Inggris. Bahkan beberapa di antaranya mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian besar operasional mereka ke negara-negara yang masih berada dalam dekapan Uni Eropa. Tidak hanya itu, keputusan Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa juga menimbulkan ketegangan politik, di mana terjadi perpecahan antara berbagai kelompok politik dan masyarakat. Beberapa daerah, seperti Skotlandia yang cenderung pro terhadap Uni Eropa, merasa tidak puas dengan hasil keputusan tersebut dan mempertimbangkan untuk mengadakan referendum kembali. Namun demikian, proses ini mencapai puncaknya pada tanggal 31 Januari tahun 2020, ketika Inggris resmi keluar dari Uni Eropa. Dengan keluarnya Inggris, biaya dan waktu untuk bertransaksi dengan Uni Eropa justru semakin meroket, dipicu oleh tarif baru dan prosedur bea cukai yang rumit. Banyak perusahaan terjebak dalam kekacauan, berjuang keras untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang baru dan membebani operasional mereka. Selain itu, sektor-sektor seperti pertanian, perhotelan, dan kesehatan mengalami kekurangan tenaga kerja karena berkurangnya pekerja migran dari Uni Eropa. Pada tahun 2020 hingga 2021, Inggris mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi COVID-19, sebuah krisis global yang meluluh lantahkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Untuk membendung penyebaran virus yang merajalela, pemerintah Inggris menerapkan lockdown nasional dengan keputusan yang menyakitkan. Banyak bisnis terpaksa tutup, sekolah-sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh, dan warga negara diinstruksikan untuk tetap di rumah kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Pandemi ini telah menciptakan krisis kesehatan yang parah, di mana rumah sakit terjepit dalam lautan pasien yang tak henti membanjiri, merenggut nyawa lebih dari 100.000 jiwa di Inggris. Dalam bayang-bayang krisis ini, ekonomi Inggris mengalami kontraksi terbesar dalam sejarah modern, di mana PDB-nya terjun bebas hampir 10% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Inggris mulai merangkak keluar dari bayang-bayang pandemi COVID-19, berusaha keras untuk memulihkan ekonomi yang telah runtuh. Namun demikian, pemulihan ini justru terhalang oleh serangkaian tantangan monumental.
salah satu ancaman paling menakutkan adalah inflasi, sebuah gelombang kenaikan harga barang dan jasa yang melanda secara menyeluruh. Inflasi yang meroket ini menciptakan kekacauan, mengikis daya beli masyarakat, dan membuat setiap kebutuhan sehari-hari semakin mahal. Meskipun Inggris berusaha keras untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh lockdown, dampak pandemi masih merasakan guncangannya. Perusahaan-perusahaan terjebak dalam kekacauan karena kesulitan mendapatkan bahan baku dan produk jadi sebab berbagai masalah yang melanda rantai pasokan, termasuk kekurangan tenaga kerja dan masalah pengiriman yang berlarut-larut. Pada tanggal 24 Februari tahun 2022, dunia diguncang oleh gelombang kekacauan yang mengerikan ketika Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Dampak dari inflasi ini merembet dengan dahsyat ke seluruh penjuru ekonomi dunia dan Inggris tidak luput dari getarannya. Karena bergantung pada impor energi dari Rusia, Inggris mengalami gangguan pasokan yang serius dan lonjakan harga energi yang melambung sangat tajam. Ketidakpastian geopolitik yang dihasilkan dari invasi ini juga menambah ketegangan, di mana nilai tukar pound sterling bergetar dalam fluktuasi yang dramatis. Dalam upaya untuk menekan Rusia, Inggris bersama dengan negara-negara barat lainnya memberlakukan sanksi ekonomi yang keras. Sanksi ini, yang mencakup pembatasan perdagangan dan pembekuan aset, telah merugikan perusahaan-perusahaan Inggris sendiri yang memiliki hubungan bisnis dengan Rusia. Tidak hanya itu, Inggris juga menerima sejumlah besar pengungsi dari Ukraina yang menambah tekanan pada sumber daya dan dukungan sosial di dalam negeri. Dalam pusaran kekacauan yang melanda Inggris, kebijakan ekonomi yang kontroversial semakin memperparah situasi. Ketika Liz Truss naik ke tampuk kepemimpinan sebagai Perdana Menteri pada September tahun 2022, ia mengumumkan sebuah mini budget yang penuh gejolak. Rencana mini budget ini, dengan pemotongan pajak besar-besaran hingga 48 miliar dolar, diperkenalkan tanpa kejelasan bagaimana pemerintah akan membiayai defisit yang menggunung. Langkah berani ini menimbulkan gelombang kekhawatiran di kalangan investor. Ketidakpastian mendalam mulai muncul, menyebar seperti api liar, di mana pemotongan pajak yang tidak didanai dikhawatirkan akan menggelembungkan utang pemerintah dan memperburuk inflasi. Dan benar, pound sterling merosot dalam kejatuhan yang dramatis, sementara biaya pinjaman pemerintah melonjak semakin tajam. Ketidakstabilan yang dihasilkan dari kebijakan ini memicu gelombang kritik, bahkan dari dalam partai Liz Truss sendiri yang merasa kebijakan tersebut adalah permainan berisiko tinggi yang tidak bertanggung jawab. Karena tertekan oleh badai kritik dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh kebijakannya, Liz Truss terpaksa mundur setelah hanya 45 hari menjabat sebagai Perdana Menteri. Masa jabatan singkatnya menjadikannya sebagai salah satu Perdana Menteri dengan waktu kepemimpinan terpendek dalam sejarah Inggris. Semua faktor yang mengombang-ambingkan perekonomian ini menyatu dalam sebuah krisis yang mengerikan, menyebabkan nilai tukar pound sterling yang terhormat turun drastis sebesar 4,37%, mencapai titik terendah sebesar 1,0382 per GBP. Ini berarti bahwa 1 pound sterling hanya bernilai sekitar 1,0382 dolar, sebuah pencapaian terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angka ini sangat mencolok sebab nilai tukar yang merosot sedemikian rupa memiliki dampak yang menghancurkan. Ketika pound sterling merosot ke level ini, barang-barang yang diimpor, terutama dari Amerika Serikat, menjadi jauh lebih mahal. Akibatnya, harga barang dan jasa di Inggris melonjak tajam, memaksa rakyat Inggris menghadapi beban biaya hidup yang meningkat akibat kenaikan biaya impor. Biaya hidup mengacu pada jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan transportasi. Dengan inflasi yang tinggi, harga barang dan jasa yang meningkat, maka biaya hidup juga naik. Akibatnya, banyak rumah tangga di Inggris mengalami kesulitan karena pendapatan mereka tidak cukup untuk menutupi kenaikan biaya hidup. Hingga tahun 2024, Inggris masih terjebak dalam bayang-bayang krisis yang tak kunjung surut. Di tengah lautan ketidakpastian dan kesulitan ini, inflasi terus merangkak di atas 10%. Pada gilirannya, negara ini menghadapi lonjakan dramatis dalam jumlah penduduk yang berpenghasilan rendah. Menurut perkiraan yang suram dari National Institute of Economic and Social Research, jumlah penduduk miskin di Inggris diprediksi akan melambung hingga 30%, sebuah angka yang mencengangkan yang setara dengan sekitar 20 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 3 orang Inggris kini terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Pada gilirannya, para pekerja dari sektor transportasi dan kesehatan dalam keadaan frustasi akibat kondisi ekonomi yang memburuk dan upah yang tidak memadai, menggelar mogok kerja sebagai bentuk perlawanan. Sementara itu, di tengah kekacauan, terdapat sebuah narasi yang semakin mengemuka di kalangan sebagian masyarakat Inggris yang dengan penuh kemarahan menyalahkan para imigran atas kondisi yang menimpa mereka. Mereka menganggap imigran sebagai penyebab kehilangan pekerjaan dan kekacauan ekonomi. Namun, pandangan ini justru menyimpang dari realitas yang lebih kompleks.
Para pakar justru menyatakan sebaliknya, di mana para imigran sebenarnya memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Inggris. Mereka mengisi posisi-posisi yang tidak diminati oleh penduduk lokal, menjaga kelangsungan industri-industri penting, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Banyak di antara mereka yang menjadi pengusaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan membawa keterampilan serta perspektif inovatif yang mendorong dinamika ekonomi. Selain itu, para imigran juga memberikan kontribusi penting melalui pembayaran pajak, di mana studi menunjukkan bahwa mereka cenderung membayar lebih banyak pajak daripada manfaat yang mereka terima dari layanan publik. Di tengah puing-puing krisis yang menghancurkan, Inggris berdiri di tepi jurang, terjebak dalam serangkaian bencana ekonomi, sosial, dan politik yang seolah tak berujung. Dari penurunan tajam nilai pound sterling hingga lonjakan inflasi yang mengikis daya beli, negara ini mengalami penderitaan yang mendalam yang menyebar ke setiap lapisan masyarakat. Protes dan mogok kerja menjadi teriakan frustasi yang menggema di jalan-jalan. Sementara ketidakpastian dan kesulitan terus merongrong fondasi ekonomi. Masa depan yang penuh tantangan menggantung di cakrawala, menunggu terobosan yang akan menentukan nasib bangsa ini